Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Jelas, asal-usul nama alam rahasia Yu Huang adalah karena lahirnya seorang pemurni senjata yang menjadi kaisar di pulau ini. Seluruh pulau Yu Huang merupakan kumpulan pertambangan mineral, pemurnian senjata, dan lain-lain, dan dapat juga dikatakan sebagai sebuah gudang senjata klan pembuluh darah naga. Ketika seluruh klan pembuluh darah naga dilanggar, anggota klan pembuluh darah naga di Pulau Yu Huang tidak dapat menghancurkan sejumlah besar senjata, tetapi mereka tidak mau jatuh ke tangan ras manusia. Jadi mereka memberikan kutukan yang tidak dapat diubah pada senjata tersebut. Dan kutukan ini tidak dapat dihilangkan, sehingga senjata terkutuk tidak dapat digunakan. Jadi di mulut para jenius tingkat dewa ini, mereka menjadi seperti sampah. Namun jumlah senjata ini terlalu banyak, dari senjata misterius yang paling rendah, senjata spiritual, senjata abadi, dan senjata suci. Mungkin totalnya jutaan. Jadi selalu ada beberapa senjata yang hilang di antara mereka yang tidak terkontaminasi oleh kutukan. Jika Anda dapat menemukan satu atau dua senjata suci di antara mereka, itu akan dianggap untung besar. Namun kemungkinan menemukan senjata yang tidak terkutuk di antara sejumlah besar senjata terkutuk tidaklah tinggi. Dan dalam kata-kata para jenius tingkat dewa, itu menjadi memungut sampah. Faktanya, beberapa jenius tingkat dewa berhenti menambang pada awalnya dan pergi ke gudang senjata untuk memungut sampah. Tetapi sebagian besar pejuang masih berpikir bahwa menambang dengan jujur jauh lebih hemat biaya. Tetapi sekarang Losen telah membawa serangga pemakan biji ke lantai bawah. Oleh karena itu, tidak ada yang mau masuk lagi. Meskipun penambangan bagus, tidak ada yang mau mempertaruhkan nyawa. Itu saja. Losen mengangguk. Dia tidak tertarik memungut sampah, jadi dia memutuskan untuk memasuki pohon penambangan. Tapi Wu Chen dan Wu Yun'er tidak pergi memungut sampah. Faktanya, Liu Shu, Yoning, dan pangeran kerajaan dewa lainnya juga tidak pergi. Dengan status mereka, kecuali semi artefak dan artefak, bahkan senjata suci tingkat tinggi akan sulit untuk diambil, karena itu akan menarik perhatian. Namun mereka tidak memilih untuk memasuki piramida, dan prajurit yang tersisa memandang Loseng. Tapi Loseng tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Namun ketika dia memimpin serangga pemakan biji ke tingkat yang lebih rendah, dia menakuti Ho Chen dan Wu Yun'er. Jadi Loseng berkata, "Jika serangga pemakan biji itu kembali, saat saya mencapai tingkat atas, saya akan keluar dan memberitahu Anda." Tapi Wu Yun'er tidak terlalu tertarik dengan penambangan. Dia hanya memasukinya 3 kali. Sebagian besar waktu, dia duduk di sudut piramida dan melihat Loseng terus-menerus masuk dan keluar. Mendengar perkataan Loseng, Wu Yun'er juga sepertinya menasihati Loseng untuk tidak masuk lagi. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak mengatakannya, karena seperti Raja Yan, dia juga tahu bahwa dia tidak bisa menghalangi Loseng. Namun Li Xiu, Yoning, dan yang lainnya sedikit senang ketika mereka mendengar apa yang dikatakan Loseng. Dan itu ide yang sangat bagus. Lagi pula masih ada waktu sebelum Master Besar Alam Laut Dewa datang secara langsung, karena mereka tidak rela memungut sampah. Tentu saja mereka juga tidak ingin waktu berharga ini terbuang percuma. Setelah selesai berbicara, kali ini Loseng tidak memilih pintu sempit di lantai 40, tetapi memilih pintu sempit di lantai 41. Memasuki gerbang sempit kali ini, Loseng tidak bertemu dengan serangga pemakan mineral ungu. Pohon mineral ini membentangkan 100.000 daun. Loseng berdiri di lantai 41. Mungkin atas hanya ada 200 daun di lantai 41. 150 daun di lantai 42, 100 daun di lantai 43, dan hanya 60 daun di lantai 44.
Dan lantai 45 adalah 10 buah. Lantai 46 ada 6 buah. Lantai 47 terdiri dari 3 daun. Namun masih belum ada batu kehidupan di lantai 41 tempat Loseng berada. Dan dia tidak memiliki banyak harapan sekarang. Setelah melirik, dia sampai ke tepi dedaunan dan memindai jejak serangga pemakan biji ungu. Ada satu di sebelah kiri, ada satu di daun di lantai 43. 5 di sana. Mata Loseng berkedip, tetapi dia melihat 5 serangga pemakan biji ungu kembali ke lantai 40, yaitu kembali ke posisi sebelumnya. Setelah dia menghela nafas lega, dia melompat turun lagi dan masuk ke celah bawah yang menyampaikan berita bahwa serangga pemakan biji ungu telah kembali ke lantai 42. Dan kemudian Loseng langsung menuju ke lantai 42. Bahkan jika dia sudah putus asa untuk menemukan batu kehidupan, Loseng masih akan memendai dengan hati-hati dan menemukan bahwa tidak ada yang dia cari dalam daun di lantai 42. Jadi dia terus melompat ke bawah dan kemudian memasuki lantai 44. 45. Pada saat ini, Ho Cheng telah memasuki piramida lagi dan mulai menambang. Bakatnya mungkin tidak menonjol di antara para pangeran, tapi dia memang yang paling rajin. Huo Yun-er sedang duduk di sudut piramida, memperhatikan Loseng memasuki piramida sebentar, lalu memasuki piramida lagi. Untuk siapa dia mengumpulkan batu kehidupan? Huo Yun-er menebak dalam hatinya dan sudut mulutnya melengkung sekecil. Matanya sedikit berkedip. Pada saat ini dia melihat Loseng memasuki 45 lantai, sehingga mata Huo Yun-er berkedip. Meskipun dia tidak tahu apa-apa tentang alam rahasia Yu Huang sebelumnya, dia sekarang tahu bahwa tidak perlu memasuki 3 lantai terakhir dari lantai 45 hingga 47. Karena daun di 3 lapisan terakhir tidak dapat digali sama sekali selama bertahun-tahun di 4 kerajaan dewa utama. Begitu banyak penguasa alam laut dewa yang telah menggunakan berbagai metode dan tidak ada seorang pun dari lantai 45 dan seterusnya karena tidak ada yang bisa digali. Belum lagi di 3 lantai terakhir tidak ada batu kehidupan. Kalaupun ada, mereka hanya bisa menatap, tapi mengapa Loseng tidak memahami kebenaran ini? Dan dia tetap memilih untuk melangkah ke lantai 45 yang dikatakan lantai yang mustahil untuk digali. Saat Loseng memasuki lantai 45, dia mencium aroma samar. Aneh, saya tidak bisa mencium aroma di lantai 44, tapi saya tidak tahu dari mana aroma ini berasal. Wajah Loseng menunjukkan keraguan, kemudian dia melihat ke atas, dan dia melihat sesuatu di atas kepalanya yang merupakan 6 daun besar. Di celah tersebut, Loseng melihat 3 daun lagi. 6 daun ini adalah lantai ke-46, dan ketiga daun tersebut adalah lantai ke-47, yang merupakan lantai atas. Tepat di tengah ketiga daun ini, sekuntum bunga mekar. Aromanya ditransmisikan dari bunga itu, tapi bentuk bunga ini... Mata Loseng sedikit berkedip, dan ada ekspresi terkejut di wajahnya, karena bunga itu sepertinya bukan hasil alam, melainkan suatu keadaan mineral. Baik itu kelopak, benang sari, atau rimpang bunganya. Sepertinya seluruhnya tersusun dari berbagai mineral. Justru karena itulah bunga ini memberikan keindahan yang sangat simetris kepada manusia. Setelah menatap beberapa kali, Loseng menarik matanya keluar. Meskipun dia sedikit enggan, dia hanya bisa menghela nafas pada keajaiban Sang Pencipta, karena dia masih memiliki hal-hal penting yang harus dilakukan. Tapi kali ini, ketika dia menundukkan kepalanya, mata Loseng tiba-tiba berubah menjadi warna yang tak ada habisnya. Ini bukan batu mentah kehidupan. Di kaki Loseng ada 14 batu bundar sebesar telur yang mengelilingi satu sama lain. Sekilas terlihat sangat mirip dengan batu kehidupan mentah, dengan ukuran yang sama, warna yang sama, dan Loseng telah menggali begitu banyak. Setiap kali batu kehidupan mentah muncul, mereka membentuk lingkaran.
Tidak ada satupun batu kehidupan mentah yang muncul sendirian dan semuanya bilangan genap. 10, 12, 14. Batu kehidupan yang kasar seharusnya merupakan sejenis mineral yang berkumpul dan setiap kali muncul itu adalah sarang. Tapi hal yang sama berlaku untuk lingkaran biji di depannya. Tetapi permukaan lingkaran biji ini tembus cahaya melalui daun transparan dan kemudian melalui cangkang tembus pandang. Rose melihat ada kristal di dalamnya, jadi dia terus mengambang. Ini juga kekuatan kehidupan. Sungguh kekuatan kehidupan yang kaya. Mata Rose melihat dengan hati-hati dan dia merasakan lebih dalam lagi. Bahkan melalui dedaunan lebat, Rose bisa merasakan kekuatan kehidupan di dalamnya. Setelah batu kehidupan dihancurkan, hanya ada sedikit kekuatan kehidupan di dalamnya, dan kekuatan kehidupan yang terkandung terlalu langka. Tapi batu-batu di hadapannya ini luar biasa. Salah satu saja mungkin mengandung kekuatan hidup 1000 kali, lebih banyak daripada batu kehidupan asli. Dengan kata lain, hanya satu batu mungkin cukup untuk memulihkan Neng Yudi sepenuhnya. Melihat batu-batu kecil ini, Loseng sekali lagi menghela nafas keajaiban Sang Pencipta. Dan pada saat yang sama, dia menjadi sangat bersemangat. 1. Saya hanya ingin 1. Selama saya bisa mengambilnya. Loseng menatap kakinya. Tapi masalahnya adalah, dari 10 daun di kaki Loseng, hingga 6 daun di atas kepala Loseng, hingga 3 daun di atas. Dari 3 lapis daun ini, bahkan dengan begitu banyak kekuatan alam laut dewa, dari 4 kerajaan dewa utama, mereka tidak dapat menggalinya sekalipun. Dan 4 kerajaan dewa besar kemungkinan besar akan mencari bantuan dari manusia dunia atas melalui saluran kontra spiritual. Tetapi masih tidak ada yang bisa mereka lakukan dengan 19 daun ini. Jadi meskipun Loseng ingin mengambil 1 dan tidak banyak, tapi bagaimanapun juga sulit untuk mencapai langit. Tapi saat melihat batu bundar di kakinya, Loseng merasa tidak yakin. Jadi dia terus-menerus memikirkan bagaimana dia harus mengeluarkan batu-batu ini. Cobalah sekali. Loseng mundur 2 langkah, mengencangkan kakinya dan mulai mengedarkan esensi sejati dan gangguan secara bersamaan. Pada saat yang sama, kekuatan sisik naga terus mengalir ke tubuh Loseng. Pada saat ini dia sudah menggunakan semua sisik naga dan semua kekuatannya. Dengan kekuatan tubuh Loseng saat ini, kekuatan sisik naga ini tidak akan memberikan terlalu banyak beban pada tubuh Loseng. Selain itu, Loseng juga menutup matanya dan mulai berkomunikasi dengan bintang-bintang. Bintang ganda. Pada saat Loseng menutup matanya dan mulai berkomunikasi dengan bintang-bintang, cahaya 2 bintang tiba-tiba melintas di atas alam rahasia Raja Bulu. Kemudian kekuatan bintang yang kaya juga mulai menembus esensi sejati Loseng. Dan Loseng segera melompat pada daun tersebut. Tanpa berpengaruh oleh gaya gravitasi yang kuat, Loseng melompat dan mengangkat sosoknya hingga ketinggian 10 kaki. Setelah melayang di udara, dia menukik ke arah daun di bawah. Segera tinju besar itu menghantam dedaunan dengan keras. Pukulan ini menstimulasi seluruh tubuh Loseng dan kekuatan ledakannya tidak boleh dianggap remeh. Bahkan lebih kuat dari pukulan yang melukai Kaisar Perang Dayu. Terlebih lagi dia juga mengaktifkan tubuh pertarungan bintang dengan pukulan ini. Tuar! Ketika pukulan Loseng mengenai daun, tiba-tiba terdengar suara keras. Suara itu seperti guntur yang terdengar jelas dari atas ke bawah ke seluruh pohon penambangan, sehingga beberapa serangga pemakan biji di bawah yang sangat ketakutan. Bahkan mereka melebarkan sayapnya dan terbang di udara. Setelah tinju Loseng menghantam daun, di bawah tinjunya, jejak darah mulai keluar dan terus mengalir di sepanjang daun di bawah. Meskipun Loseng memiliki tubuh senjata suci, daun di bawah kakinya jauh lebih kuat dari senjata suci. Jadi saat Loseng menghantam dengan keras dengan tinjunya, itu seperti telur yang menabrak batu. Tapi kepalan tangan Loseng malah terluka.
Di 3 daun lapisan terakhir lebih kuat dari daun emas di bawah. Pantas saja para ahli alam laut dewa itu tidak bisa mengeluarkan bijinya. Rosen tidak terlihat terlalu kecewa dengan tinju ini. Dia hanya ingin memverifikasinya. Menambang beliung. Jika saya bisa mendapatkan beliung tambang bintang hitam, saya harus bisa menggali daun paling atas. Namun daun emas yang dibungkus dengan beliung tambang tidak dapat dibuka oleh orang-orang dari 4 kerajaan dewa utama. Jadi saya juga tidak dapat membukanya. Setelah berpikir sejenak, Rosen meninggalkan lapisan daun ke-45. Saat dia jatuh kali ini, 2 serangga pemakan biji ungu di lantai 41 dan 43 melihat Loseng dan ingin berputar dengan mengejar Loseng. Namun karena Loseng terlalu jauh, bahkan kecepatan jatuhnya yang tercepat. Setelah menyadari bahwa pengejarannya sia-sia, kedua serangga pemakan biji itu kembali ke dedaunan. Tapi saat terbang di sepanjang dedaunan ini, Loseng masih berpikir dalam benaknya. Daun emas tidak dapat dibuka dengan kekuatan Loseng saat ini, tetapi masih jauh lebih mudah daripada pedang tingkat 45. Dengan kata lain, masih ada peluang untuk Loseng menggali beliung tambang bintang hitam. Jika dia bisa mendapatkan ini, artefak tertinggi, Loseng harus bisa membuka daun teratas. Meskipun dia tidak bisa melakukannya sendiri, tapi bagaimana dengan beberapa orang? Jika beberapa orang berkumpul pada satu daun dan menyerang satu daun secara bersamaan, mungkin masih ada kesempatan. Namun gagasan itu dengan cepat ditolak. Di luar piramida, Raja Yan memberitahu Loseng bahwa hanya 1 prajurit yang dapat memasuki pintu sempit. Jika beberapa prajurit masuk dari pintu sempit yang sama, hanya prajurit pertama yang akan secara akurat mendarat di daun emas. Dan prajurit lainnya akan sepaksa turun secara otomatis. Sehingga mustahil untuk memanjat daun emas. Jadi Loseng tidak terlalu terkejut. Dengan jawaban Raja Yan, apa yang dia pikirkan tidak dapat terpikirkan oleh para penguasa besar alam laut dewa. Misalnya, bahkan beberapa makhluk kuat alam laut ilahi tersebar di beberapa daun yang terhubung dan melancarkan serangan ke salah satu daun. Metode ini akan dibatasi oleh aturan di pohon tambang dan bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh pejuang tingkat ini. Jadi jika dia berpikir untuk mendapatkan beliung tambang bintang hitam, dia hanya bisa menghancurkannya dengan kekuatannya sendiri. Berdiri di bawah piramida, Loseng memandang ke atas dengan acuh tak acuh, tetapi terus mengulangi 2 kata di mulutnya. Kekuatan. Saya butuh lebih banyak kekuatan. Pada saat ini, selusin prajurit berbalik dari jalan sisi kiri piramida, bergumam di mulut mereka. Sial! Semua sampah di gudang senjata telah diambil selama bertahun-tahun, di mana masih ada lagi yang bisa diambil. Kenapa tidak kembali saja dan menggali? Saya sudah lama mencarinya, tapi saya hanya punya 2 senjata spiritual, dan senjata itu kualitasnya sangat rendah. Saya tidak tahu apakah serangga pemakan biji itu telah kembali. Jika mereka tidak kembali, kita akan terus menambang di pohon biji. Selusin prajurit itu adalah jenius tingkat dewa yang pergi untuk memungut sampah. Meski ada banyak senjata di gudang senjata, namun tetap membutuhkan sejumlah keberuntungan untuk memilih senjata yang tidak terkutuk. Setiap tahun banyak pejuang yang pergi memungut sampah. Jumlah senjata yang tidak dikutuk juga berkurang dengan cepat, dan kemungkinan mengambil senjata suci juga semakin kecil. Daun senjata. Alis Loseng sedikit berkerut. Selama senjata tidak rusak, esensi Tianyan di dalamnya tidak akan lepas dan kembali ke dunia, dan Loseng bisa menyempurnakan senjata besar itu. Saat ini pikiran Loseng tiba-tiba melonjak dan jantungnya mulai berdetak kencang. Loseng tidak terburu-buru untuk menyerang esensi Tianyan sebelumnya, karena tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan yang berlebihan, dan tubuh senjata abadi agak tidak stabil. Bahkan di bawah pemasukan kekuatan ribuan sisik naga. Tapi sekarang, Loseng telah menembus tubuh senjata suci,
yang dapat meningkatkan kekuatannya beberapa langkah. Jika menggunakan kekuatan 1000 sisik naga, Loseng mungkin tidak dapat membuka daun emas. Dia juga tidak dapat mengambil beliung tambang bintang hitam di dalamnya. Tapi bagaimana dengan 5.000 sampai 10.000 keping sisik naga? Jelas, bahkan ketika dia tidak dapat melakukan apapun, Loseng akan mencoba yang terbaik. Dan sekarang apa yang ada di depan Loseng adalah rencana yang sangat mungkin untuk direalisasikan. Jadi tentu saja dia tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Tapi satu-satunya pertanyaan adalah, apakah senjata terkutuk itu masih mengandung esensi Tianyan? Akankah kutukan itu hilang karena esensi Tianyan? Sekarang, Loseng telah mengambil keputusan dan kemudian berkata kepada Raja Yan, "Raja Yan, saya juga ingin pergi memungut sampah." Namun Yu Ying yang masih menjaga tumpukan biji, ketika dia mendengar Loseng pergi memungut sampah, dia sangat heran. "Mengapa Anda ingin memungut sampah?" Mereka bilang, mereka hanya memungut sampah, bahkan jika Anda beruntung, Anda hanya bisa menghilangkan kutukan itu. Jika Anda menemukan 1 atau 2 senjata suci di antara senjata itu, Anda sebaiknya menggali ranjau. Jelas hanya tumpukan biji di sekitar Yu Ying. Jika dijual ke 4 kerajaan dewa utama, hampir bisa membeli 5 atau 6 artefak suci. Yu Ying benar. Dengan kekuatan Anda tidak perlu memungut sampah. Raja Yan juga tidak setuju, tetapi untuk beberapa alasan Raja Yan punya firasat bahwa ketika Loseng pergi ke gudang senjata, dia mungkin tidak memungut sampah. Bagaimanapun sampah itu sangat sederhana. "Tidak apa-apa, saya hanya ingin tahu. Saya pasti akan kembali ke sini nanti," jawab Loseng sambil tersenyum. Saat dia berbicara di sini, Loseng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap mata Hu Yun-er. Meskipun Loseng masuk dan keluar dari piramida, beberapa tajam persepsinya. Tentu saja dia merasa mata Hu Yun-er selalu terfokus padanya. Jadi ketika mata mereka bertemu, Hu Yun-er tiba-tiba menunjukkan senyuman yang anggun dan lembut. Tetapi dia langsung melompat ke bawah piramida. Karena penindasan kekuatan pengorbanan darah, semua orang tidak bisa terbang. Tetapi Hu Yun-er melancarkan serangan gelombang merah. Kemudian perisai esensi sejati meluncur beberapa kaki jauhnya dan datang ke depan Loseng. "Biarkan saya pergi untuk melihat bersama Anda," Hu Yun-er berkata kepada Loseng sambil tersenyum. Lagi pula tujuan Hu Yun-er menjelajahi Laut Suci Tianyu dan memasuki alam rahasia Yu Huang. Secara alami bukan untuk biji dan harta karun ini, tetapi untuk pengalaman. Loseng tersenyum sedikit dan mengangguk, kemudian dia memimpin jalan. Setelah melewati piramida, ada jalan lurus. Di jalan ini banyak jenius tingkat dewa yang terus kembali dari gudang senjata. Bahkan berhadapan dengan Loseng dan Hu Yun-er, banyak orang yang menatap keduanya. Ketika melewati Hu Yun-er dan Loseng, beberapa prajurit tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip dan berbisik dengan suara pelan. "Menurut Anda, apa yang terjadi dengan putri api kerajaan ilahi Tianfeng? Dia sepertinya selalu mengikuti Loseng. Siapa tahu saat kita berada di sungai Xinglong, dia bahkan meminjamkan senjata semi ilahinya. Anak itu sangat tampan. Jika Hu Yun-er menyukainya, itu akan sia-sia bahkan jika dia mati." Para jenius tingkat dewa itu tidak berbicara tentang Loseng dan Hu Yun-er, tetapi mereka memiliki tabu untuk mencegah Loseng dan Hu Yun-er mendengarnya. Berjalan di sepanjang jalan lurus ini hanya sekitar 2 atau 3 mil jauhnya. Ada tembok terus-menerus di depan mereka. Ketika Loseng dan Hu Yun-er masuk, mereka menemukan bahwa pagar itu ternyata patung berbentuk naga. Tubuh panjang naga ini berputar melingkar dan kepala serta ekornya menjadi pilar pintu masuk utama gudang senjata. Setelah memasuki pagar berbentuk naga, ada gudang tak berujung di dalamnya dan bahkan ada beberapa jenius tingkat dewa yang keluar dari gudang itu. "Senjata-senjata itu harus dipajang di gudang-gudang ini,"
Wo Jun-er melihat dan berjalan ke salah satu gudang terlebih dahulu. Setelah masuk, mata Lo Sheng tertuju pada kotak besar di gudang dengan sekilas. Kotak-kotak ini terbuat dari tembaga murni. Permukaan kotak tembaga telah dirawat secara khusus. Tidak ada warna hijau dan masih bersinar dengan warna kuningan. Sebagian besar kotak tembaga telah dibuka dan banyak senjata jatuh dari kotak tembaga dan berserakan di tanah berkeping-keping. Permukaan senjata ini, sekilas senjata-senjata ini masih baru dan berkilau dan sepertinya belum ada yang menggunakannya. Namun jika diperhatikan lebih teliti, Anda dapat melihat sedikit asap hitam menyebar dari senjata-senjata tersebut. Kutukan yang sangat kuat. Wo Jun-er berjalan perlahan dan mengambil senjata. Itu adalah senjata peri kelas menengah dan tombak pendek yang sangat indah. Dia menggoyangkannya dengan ringan, tapi ada sedikit kabut hitam keluar dari badan senjata yang terlihat dengan mata telanjang. Tapi Lo Sheng tidak peduli dengan kekuatan kutukan yang terkandung dalam senjata ini. Dia peduli apakah dia dapat mengekstraksi esensi Tianyan. Ketika Wo Jun-er sedang melihat tombak itu, Lo Sheng juga sudah berjalan menuju bagian dalam gudang. Kotak-kotak tembaga tertata rapi di sisi kiri dan kanan gudang. Setiap kotak tembaga dibuka. Senjata-senjata yang ditempatkan juga dilempar berantakan. Dan ini adalah sisi makanan yang diambil oleh para jenius, tingkat dewa yang memungut sampah setelah mengobrak-abriknya. Kekuatan kutukan ini tidak dapat dihilangkan. Tetapi jika esensi Tianyan dapat dipisahkan, itu sudah cukup bagi saya. Lo Sheng mengambil pedang besar dari kotak tembaga. Pisau besar semacam ini seharusnya menjadi senjata standar klan pembuluh darah naga. Dan itu hanyalah senjata peri kelas menengah. Tapi pengerjaannya luar biasa. Saat ini, Lo Sheng melihat bahwa Wo Jun-er tidak mengikutinya. Dia menutup matanya dengan lembut dan mulai berkomunikasi dengan tungku misterius di pikirannya. Saat tungku misterius itu perlahan berputar, api hitam keluar dari tungku. Menggunakan api hitam untuk memurnikan senjata sudah tidak asing lagi bagi Lo Sheng. Api hitam itu sangat spiritual. Setelah tiba-tiba keluar dari alis Lo Sheng, dia melayang sedikit di udara dan kemudian dengan ringan melingkari pedang itu. Segera pedang lebar yang tertanam pada bilahnya langsung berubah menjadi sedikit besi cair. Dan kemudian besi cair tersebut juga larut dan akhirnya mengembun menjadi bola esensi Tianyan. Bagaimanapun ini adalah senjata abadi kelas menengah, jadi mengandung lebih banyak esensi Tianyan daripada senjata misterius dan senjata spiritual. Bola esensi Tianyan ini berisi sekitar 100 tetes, yang cukup bagi Lo Sheng untuk menyalakan 20 sisik naga. Tapi Lo Sheng tidak terburu-buru untuk menyerap esensi Tianyan, karena dia melihat beberapa asap hitam di atas esensi Tianyan. Api hitam dapat mencium semua senjata dan senjata ajaib, tetapi tidak dapat membakar kekuatan kutukan. Alis Lo Sheng tiba-tiba berkerut. Jelas ini bukan kabar baik bagi Lo Sheng. Alasan mengapa begitu banyak senjata belum diangkut oleh 4 kerajaan dewa adalah karena senjata-senjata itu terkutuk dan kekuatan kutukan mungkin sulit untuk dibuka. Jika saya menyerap esensi Tianyan ini, apakah akan menimbulkan efek buruk? Melihat asam hitam dari esensi Tianyan, wajah Lo Sheng menunjukkan keraguan. Faktanya, masih ada gagasan samar di benak Lo Sheng. King Long pernah berkata bahwa jika esensi Tianyan dapat diperoleh dalam jumlah besar, itu akan cukup untuk membantu King Long membentuk tubuh Tianyan, yang setara dengan membantu King Long membentuk kembali tubuh. Sekarang ada banyak sekali senjata yang tersisa di gudang senjata ini. Sebagian besar adalah senjata spiritual dan abadi. Bahkan ada banyak senjata suci. Senjata abadi saja sudah cukup untuk mencium sejumlah besar esensi Tianyan, dan senjata suci mengandung sejumlah besar esensi Tianyan yang dikompresi. Jika senjata ini terserap seluruhnya, mungkin Lo Sheng dapat membantu King Long membentuknya. Tapi individu dengan tubuh Tianyan ini kemungkinan besar tidak terlalu besar dan tidak mungkin untuk kembali ke King Long yang panjangnya ribuan mil.
tetapi dia hampir bisa mencapai ukuran naga biasa. Meski begitu, itu sudah cukup untuk membantu Lo Sheng dan menjadi bantuan besar baginya untuk saat ini. Tapi masalahnya sekarang adalah kutukan di sini. Cobalah dulu. Meskipun tubuh senjata suci Lo Sheng kebal terhadap racun, tetapi asam hitam ini bukanlah racun, melainkan kutukan. Jadi dia tidak tahu apakah dia dapat menanggungnya. Kemudian Tianyan Ascension masuk ke sepanjang alis Lo Sheng. Setelah esensi Tianyan memang diserap olehnya, dan di atas tungku misterius lebih dari 20 sisik naga. Di permukaan tubuh King Long juga menyala. Tapi Lo Sheng sepertinya tidak merasakan sesuatu yang aneh. Apakah semuanya baik-baik saja? Ada senyuman santai di wajah Lo Sheng. Mungkin dia terlalu khawatir. Jadi api hitam terus bergulir dan terbang langsung ke salah satu tombak tembaga. Di dalam tombak tembaga besar ini terdapat hampir ratusan senjata abadi kelas menengah, dan api hitam terus bergetar di dalamnya. Selanjutnya, pedang lebar itu seperti lembut lilin, dengan cepat menyatu dengan api hitam. Pada saat yang sama, esensi Tianyan juga mengalir dengan cepat, saling menyerap setetes demi setetes. Bersinar seperti air raksa yang mengalir, membentuk bola besar esensi Tianyan. Sekarang pedang besar dapat menghasilkan ratusan tetes sari Tianyan, dan pedang besar di dalam kotak tembaga besar ini dapat mencium puluhan ribu tetes esensi Tianyan. Jadi cukup untuk menyalakan 2000 sisik naga. Di masa lalu, Lo Sheng harus mengeluarkan uangnya sendiri untuk melebur senjata. Sekarang Lo Sheng sedang duduk di gudang senjata ini. Ada senjata abadi kelas menengah di mana-mana. Mungkin ada sejumlah besar senjata abadi tingkat tinggi. Bahkan senjata suci di gudang lain. Jadi ini setara dengan Lo Sheng duduk di gunung harta karun atau seekor burung yang terbang ke lubung besar. Tetapi Lo Sheng mulai menelan esensi Tianyan ini dengan tidak hati-hati. Setelah melebur pedang lebar di dalam kotak tembaga besar, gumpalan api hitam melayang ringan dan mengebor langsung ke dalam kotak tembaga besar lainnya. Langsung mengebor lubang kecil di kotak tembaga setebal 2 inci itu. Kemudian dia dengan cepat mulai melebur senjata di dalamnya. Senjata di dalam kotak tembaga ini adalah gada. Meskipun sama-sama merupakan senjata abadi kelas menengah seperti pedang lebar, karena gada terlebih tebal dan menggunakan lebih banyak bahan. Masing-masing dari gada tersebut menghasilkan banyak esensi Tianyan setelah dilebur. 1, 2, 3, 4, 5 kotak tembaga. Semua senjata abadi tingkat menengah di dalam kotak tembaga ini dibakar oleh api hitam. Bahkan hanya dalam beberapa batang dupa, Lo Sheng menyerap 60.000 hingga 70.000 tetes esensi Tianyan. Sehingga sisik naga di permukaan naga hijau juga menyala satu persatu. Melihat sisik naga hijau besar yang bersinar terang, wajah Lo Sheng menunjukkan senyuman lagi. Namun naga hijau itu masih tertidur sampai sekarang. Setelah menahan diri dampak dari monster kecil itu, dia dan naga merah sepertinya terlalu lelah dan belum bangun. Jadi Lo Sheng ingin tahu apakah dia akan terkejut ketika dia bangun. Sekarang saya telah menyalakan total hampir 14.000 sisik naga, kata Lo Sheng dengan penuh semangat. Jelas kekuatan 1000 sisik naga meledak yang hampir setara dengan serangan penuh dari orang kuat alam laut dewa. Jadi bagaimana jika kekuatan ke-14.000 sisik naga ini meledak? Kekuatan ini mungkin tidak terbayangkan. Tetapi bahkan tubuh senjata suci Lo Sheng saat ini mungkin dia tidak akan dapat menahan. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.